Shalom, selamat malam dan selamat berbakti di dalam nama dan kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kita sama-sama kembali datang dalam ibadah doa 10 hari, doa puasa kita. Mari saat ini kita datang menyembah kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau agung, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku, Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang patut dipuja dan dipuji untuk selama-lamanya. Saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu ya Bapa kalau saat malam hari ini kami boleh merasakan kuasa kasih-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami mau meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Ampunilah segenap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Biarlah pada saat malam hari ini, kami boleh diperlayakan untuk datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Jangan biarkan ya Tuhan, kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi biarlah sepanjang ibadah yang kami lakukan, sepanjang ibadah yang kami lakukan, kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami bermohon Kau hadir sepanjang ibadah yang kami lakukan. Walaupun kami melakukannya di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sudah hadir bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menolong, sehingga bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan, kami boleh melakukan setiap pelayanan kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada Allah yang patut kita tinggikan selain Allah kita Tuhan Yesus. Mari saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Atas segala ilah
Biarlah Roh Kudus tetap memenuhi hati dan kehidupan kita, sehingga sukacita itu boleh tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebentar kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar saat pada malam hari ini kita boleh mendengar suara yang dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kita angkat pujian, Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, dan mengaku Kaulah Tuhan Yesus. Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah
Terima kasih ya Bapa di surga. Sukacita yang boleh hadir di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami percaya datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Terimalah akan setiap pujian pengagungan kami ya Tuhan. Sungguh penuh dengan kekurangan. Tetapi biarlah semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu pada saat malam hari ini. Kami mau buka mata telinga rohani kami, agar kami boleh mendengar suara yang daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh turun atas kehidupan kami, sehingga dikala firman-Mu boleh ditaburkan, kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan Yesus. Kami meletakkan kehidupan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu pada saat malam hari ini. Biarlah bukan dengan keberadaannya lagi ya Bapa, tetapi mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh hadir, mengurapi setiap lidah dan perkataannya, sehingga apa yang telah Engkau terima, sehingga apa yang telah Dia terima daripada-Mu Tuhan, itu semuanya boleh sampai kepada kami semuanya. Sehingga melalui setiap perkataan firman-Mu, kami boleh semakin diubahkan, kami boleh semakin dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mempertemukan kita kembali dalam ibadah doa 10 hari kita yang kita lakukan dalam melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, agar kita tetap tinggal dalam Yerusalem sampai menanti janji Bapa digenapi di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Sekali lagi, Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tentu ini ayat sudah tidak asing bagi kita. Mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi orang Kristen, terlebih lagi jemaat di tempat ini. Tentu sangat tidak asing. Bukan baru pertama kali diperdengarkan ayat ini, yang kita kenal sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus. Mengapa ayat ini bisa kembali berbicara? Untuk mengingatkan kepada kita, apakah amanat agung ini yang Tuhan Yesus tinggalkan, perintahkan kepada murid-murid pada saat itu sudah dilakukan. Kalau murid-murid pada saat itu setelah mereka menerima amanat agung, mereka melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka menetap di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi oleh kuasa dari Yang Maha Tinggi. Janji dari Tuhan Yesus walaupun mereka belum pernah melihat. Seperti apa sebenarnya pribadi yang lain itu? Penolong yang dijanjikan Tuhan seperti apa? Mereka tidak tahu. Tapi yang mereka tahu adalah mereka harus melaksanakan perintah Tuhan Yesus.
dan tepat pada waktunya Tuhan, maka dikirimlah, datanglah penghibur itu, penolong itu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka langsung pergi ke seluruh Israel untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, sekarang saudara, perintah ini ternyata bukan hanya untuk mereka yang dikatakan murid pada saat itu. Tapi perintah ini juga diberikan bagi murid-murid selanjutnya. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang dikenal dengan orang Kristen. Kepada mereka amanat ini diberikan. Kepada kita, pada saudara, pada saya. Amanat ini diberikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan amanat seperti ini? Kalau sudah, kepada siapa kita pernah memberitakan Injil? Mengabarkan Injil? Kepada siapa? Justru kalau kita melihat dari orang Kristen keadaan mereka di zaman sekarang, sebagian besar hampir menyeluruh sudah melupakan amanat agung ini. Perintah Tuhan ini sudah mereka lupakan. Apalagi kalau mereka merasa terlalu nyaman dengan kehidupannya. Oh, sudah benar. Sudah baik-baik saja. Perintah yang mana lagi? Amanat agung ini tidak ada masa berlakunya, saudara. Harus dilakukan. Kalau sudah dilakukan, masih perlu dilakukan lagi. Masih perlu dilakukan lagi. Sampai sebanyak-banyaknya orang mengenal Tuhan Yesus. Sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tapi apa yang terjadi dengan orang Kristen pada zaman sekarang? Banyak mereka yang memakai pemikirannya sendiri. Ide-idenya sendiri. Itu sebabnya banyak orang Kristen itu yang terpecah dalam berbagai aliran. Menurut pendapat dan pandangannya sendiri, mengartikan Alkitab berdasarkan pemikirannya sendiri. Yang ujung-ujungnya apa? Menjadi salah dalam menafsirkan. Satu contoh yang gampang adalah jelas-jelas Yohanes 1 mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah juru selamat. Itu kan jelas di Alkitab tulis. Tapi orang Kristen sekarang kan ada yang mulai membangkang. Membantah bahwa tidak pernah terjadi itu. Bahwa Yesus bukan juru selamat. Bahkan kita tahu nama Yesus berusaha orang dengan berbagai macam cara untuk dihilangkan. Jangan sampai berita kabar Yesus kembali mencuat. Banyak saudara. Seperti contoh kelahiran Yesus. Sekarang orang identik dimeriahkan dengan segala macam atribut. Dengan segala macam embel-embel Santa Claus, rusanya, kaos kakinya, topinya Santa Clausnya yang menjadi tokoh utama. Ke mal-mal kita datang, kalau ingin bertemu Santa Claus, panjang antriannya. Itu Natal, yang sebenarnya tokoh utamanya itu adalah Yesus. Itu kan ulang tahunnya Tuhan Yesus, tokoh utamanya Yesus, bukan badutnya. Tapi Yesusnya itulah harusnya tokoh utamanya.
Tapi apa yang dunia lakukan? Membalik pemeran utama menjadi pemeran sampingan. Itu yang dunia lakukan. Paskah, Happy Easter, berita kemenangan yang sangat besar. Sekarang dunia merayakan seperti apa? Telur, identik. Dengan makna apapun, telur dan kelinci. Yang sebenarnya seharusnya tokoh utamanya adalah Yesus. Tuhan Yesus Kristus, itulah tokoh utamanya. Tapi dunia berusaha mengubah semua itu. Dunia bergembira dalam hari Natal, tapi bukan menyambut sang raja. Dunia mempunyai tokoh utamanya tersendiri dalam bersuka cita Natal. Itu yang dibentuk, yang dibangun seperti itu. Kalau tidak ada yang memberitakan, mengabarkan kepada mereka tentang kebenaran itu, Yesus itulah kebenaran, maka akan semakin jauh manusia ini kalau mereka tidak lagi berbalik mendengar tentang Yesus. Tuhan katakan pergi, beritakan Injil. Injil yang mana? Apa yang harus diberitakan? Coba kita lihat saudara dalam Kisah Rasul yang ke-26, ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul 26, ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul 26, ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa ini yang diberitakan, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini yang diberitakan. Bahwa mereka sudah salah. Mereka harus berbalik kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus. Itu yang diberitakan. Berbalik, bertobat, dan hidup di dalam pertobatan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatannya. Itu kan artinya kan dia bertobat, berbalik kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus diberitakan. Itu yang harus dikasih tahu. Siapa yang memberitakan? Siapa yang memberitakan? Ya mereka yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang disebut orang Kristen. Mereka yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Yang bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Mereka lah yang harus memberitakan firman itu. Mereka lah yang harus mengerjakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang. Karena saudara kalau kita melihat dalam Roma 1 ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya.
Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Amin. Itulah keadaan orang Kristen di masa sekarang ini, saudara. Mereka tahu Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Mereka tahu Allah itu Allah Bapa. Mereka tahu Roh Kudus. Tapi dalam kehidupannya mereka tidak memuliakan Allah. Tidak memuliakan Allah. Malah ada sebagian orang Kristen alirannya yang memegang teori kemakmuran itu, saudara, mengukur diberkati Tuhannya dari kekayaan duniawi. Semakin kaya seseorang, semakin diberkati. Kalau orang itu tidak mempunyai apa-apa dalam hidupnya, dalam arti harta dunia, berarti orang itu tidak diberkati. Salah gak? Benar, karena memang Tuhan memberkati orang Kristen itu bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani juga diberikan. Kita lihat Adam, setelah dipanggil keluar, hidupnya bukan bertambah susah, tapi bertambah kaya. Kita lihat Yusuf, dia diberkati Tuhan sampai menjadi raja. Benar, tapi salah. Kenapa tapi jadi salah? Karena berkat Tuhan bukan dipatok atau diukur melalui kekayaan duniawi. Bukan itu. Berkat Tuhan itu enggak hanya itu. Berkat Tuhan itu berbicara kuasa, berbicara damai sejahtera, berbicara sukacita. Itu sebabnya orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, hidupnya tahu bersyukur. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Karena dia tahu segala sesuatu yang datang dalam dirinya itu dari Tuhan. Dan walaupun menurut pandangan dia itu kurang, tapi itu dari Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik. Itu sebabnya dia akan tetap bersyukur dalam keadaannya apapun. Itu orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau yang saya katakan tadi, orang yang memandang sebagai dengan teori kemakmuran itu, saudara, dia tidak akan pernah tahu bersyukur. Kenapa? Karena dia mengukur berkat Tuhan itu dengan hal-hal duniawi. Kita tahu kalau kita berbicara tentang kekayaan duniawi itu sangat jahat ya, saudara. Itu kalau bisa menelan kehidupan manusia. Karena manusia di situ tidak akan pernah berasa cukup. Ingin lebih. Ingin lebih. Ingin lebih. Sebanyak-banyak kalau bisa sama dunia-dunia yang semua diraup. Tuhan kan nggak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan yang penting kita bisa bersyukur di dalam hidup kita. Kita tahu asalnya berkat kita datang dari mana tuh kita tahu. Itu sebabnya seberapapun, sebagaimanapun keadaan kita, kita tetap bersyukur. Karena kita percaya di balik keadaan kita, di situ ada rencana Tuhan. Yang kalau sudah tiba waktunya, kita akan melihat mujizat dan kebaikan yang Tuhan nyatakan. Ada rencana Tuhan yang indah. Itu yang dipercaya oleh setiap orang Kristen.
Tapi orang Kristen sekarang nggak memandang itu, saudara. Kebanyakan dari mereka, bukan seluruh ya saudara, kebanyakan dari mereka itu sudah menyimpang. Apa yang diajarkan? Berkat, berkat, berkat. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya benar Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita selalu bertobat. Itu yang Tuhan mau. Kita harus bertobat dan tetap hidup di dalam pertobatan. Seperti yang diberitakan oleh para rasul itu. Bertobat, berbalik kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan pertobatan. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Tuhan, kalau kita sudah menerima itu, Tuhan mau kita memberitakan itu kembali kepada orang yang belum menerima. Mereka yang belum percaya. Itu loh amanat agung. Itulah singkat katanya dikatakan dimuridkan untuk memuridkan. Kita diajar mula-mula. Untuk apa? Untuk kita supaya kita bisa mengajar. Kita diberitahu untuk apa? Supaya kita bisa memberitahu kembali kepada orang yang belum tahu. Itu amanat agung itu begitu, terus. Tidak berkeputusan terus sampai Tuhan datang kedua. Itu amanat agung. Tapi saudara, kita tidak akan bisa kalau kita melaksanakan amanat agung itu dengan segala pemikiran kita, mengandalkan diri dan kekuatan kita. Kita tidak akan bisa. Kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya capek. Karena kita mengandalkan kekuatan. Mengandalkan ego dan kepintaran kita. Dianggapnya kita sudah tahu semua firman. Memang bagus. Kita mau memberitakannya kembali. Tapi jangan lupa peranan kerja dari Roh Kudus. Itu penolong yang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita diberikan kekuatan. Kalau dalam Alkitab dikatakan kuasa. Kekuatan itu adalah kuasa. Lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ini juga bukan ayat baru. Sering pula kita dengar. Terlebih lagi dalam setiap doa 10 hari pasti ayat ini akan disinggung. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Perlu Roh Kudus. Itu sebabnya kita ada doa 10 hari penantian Roh Kudus. Karena kita perlu dan kita membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa. Karena Yesus sudah tidak ada lagi. Tugasnya sudah selesai. Sekarang dia ada di sorga. Berdoa untuk umatnya. Bekerja mempersiapkan tempat bagi kita. Pekerjaannya untuk mengajar, memimpin kita. Sudah ada penggantinya. Roh Kudus. Yang sebenarnya adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus. Diutus.
diutus oleh Bapa. Dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Murid-murid menunggu di Yerusalem sampai tergenapi janji Allah. Pada saat mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dahsyat kuasa Roh Kudus. Petrus adalah pribadi yang sederhana. Dia tidak belajar tentang hukum Taurat. Dia seorang nelayan. Dan dia berkata menceritakan tentang nubuatan nabi-nabi tentang Tuhan Yesus. Di hari itu. Dan maka 3.000 orang bertobat. Petruskah yang berkhotbah? Karena sebegitu pintarnya kah Petrus berkata-kata? Sedangkan dia mungkin sebagai orang sederhana tidak mengecam pendidikan. Karena dia adalah seorang nelayan. Membantu kehidupan keluarganya. Tapi dengan fasih, tepat, dia bisa menjelaskan semuanya itu. Dan orang yang bertobat pada waktu mendengar Petrus berbicara, 3.000 orang. Itu adalah orang saleh. Golongan saleh. Orang saleh dikatakan saleh, dia adalah orang yang taat beragama. Yang pada waktu itu ajarannya adalah agama Yahudi. Pengajaran dari Musa. Tapi itu orang saleh, orang yang mengenal Taurat. Itu sebabnya mereka berkumpul pada saat itu karena pada saat tepat perayaan 7 minggu. 3 hari raya yang Tuhan tetapkan supaya bangsa Israel rayakan tiap tahun. Salah satunya adalah perayaan 7 minggu. Dan di hari Pentakosta itu, itulah sedang hari perayaan 7 minggu. Makanya di Yerusalem banyak orang saleh. Mereka datang untuk beribadah. Pengucapan syukur kepada Allah. Dan Petrus berkhotbah kepada mereka memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bisa bertobat. Orang salah berbalik dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mau dibaptis. Itulah kerja kuasa yang sudah Tuhan berikan kalau Roh Kudus turun. Itu sebabnya ini adalah hari-hari di mana kesempatan bagi kita. Memang bukan hanya dalam 10 hari, tapi setiap hari juga kita harus memohon pimpinan bimbingan Roh Kudus. Tapi dalam ibadah ini adalah momen setiap tahun istimewa. Doa penantian Roh Kudus ini. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kok melawat gereja kita. Kalau Tuhan mau melawat kepada gereja kita, tapi kitanya tidak siap menerimanya atau tidak siap membuka diri, ya lawatan Tuhan akan lalu begitu saja. Sayang kan? Jangan biarkan lawatan Tuhan itu berlalu. Biar singgah kita rasakan perjumpaan kita dengan juru selamat kita. Oh, itu akan sukacita besar kalau kita bisa merasakan itu. Merupakan sukacita besar, pengalaman pribadi rohani kita tersendiri. Kalau tidak percaya, ya silakan buktikan.
Cari hadirat Allah di kesempatan kita dalam 210 hari ini. Cari, rasakan sendiri hadirat Allah seperti apa. Biar kita berpengalaman dengan hadirat Allah. Sebab kalau sekali kita merasakan, saya jamin, saudara dan saya tidak ingin lepas dari kasih Allah itu. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian Penolong Hidupku. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di surga, Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami di malam hari ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Walaupun ya Bapa kami melakukannya secara online ya Tuhan, tapi biar Engkau persatukan kami ya Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu ya Tuhan yang melihat, yang beribadah bersama saat ini, boleh merasakan kebaikan-Mu, hadirat-Mu nyata di tempat mereka masing-masing. Bapa, biarlah kiranya Engkau mendengar setiap kerinduan hati umat-Mu.
yang datang yang bermohon akan penggenapan janji-Mu ya Tuhan Yesus. Biar itu boleh tercurah di dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu yang merindu ya Tuhan. Untuk merasakan, untuk menikmati ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Selama dalam 10 hari ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau tetap menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi tubuh jasmani, terlebih lagi rohani kami ya Tuhan. Agar melalui ibadah ini kami boleh semakin terbangun, semakin kuat, beriman kokoh di hadapan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu, perpanjangan kasih-Mu ya Tuhan, kepada orang yang Engkau perkenankan untuk bertemu dengan kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami kesempatan agar kami boleh memberitakan firman-Mu, karya terbesar-Mu ya Tuhan, penyelamatan umat manusia bagi mereka yang belum pernah mendengar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami, pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Shalom.